Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu cerita paling tua dan paling epik yang pernah ada. Berdasarkan karya klasik, para nabi dan bapa. Ini adalah sebuah kisah abadi tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Nah, yang menarik, cerita ini nggak dimulai di bumi loh, tapi dari sebuah konflik di alam semesta yang nantinya membentuk seluruh sejarah manusia. Oke, kita langsung selami aja ya. Untuk benar-benar ngerti konfliknya, kita harus mundur dulu ke awal mulanya, ke sebuah alam semesta yang dibangun di atas satu prinsip yang luar biasa kuat. Jadi, pada awalnya, semua itu diatur oleh yang namanya hukum kasih. Ini bukan sekedar perasaan, tapi prinsip utama. Setiap makhluk punya kebebasan untuk memilih. Pelayanan mereka itu lahir dari rasa kagum dan cinta, bukan karena paksaan. Inilah yang menciptakan harmoni yang, sempurna. Coba deh bayangin, sebuah tempat tanpa rasa iri, tanpa egois, tanpa ada perselisihan sama sekali. Nah, dari situlah cerita kita berawal. Tapi, seperti yang kita tahu, kedamaian yang sempurna ini justru jadi panggung untuk drama yang paling besar. Dan drama itu akan segera dimulai. Konflik ini dimulai dari salah satu makhluk surga yang paling dihormati, yang sayangnya memilih untuk menyalahgunakan kebebasan yang udah diberikan kepadanya. Dulu, di puncak hierarki surga, ada Lucifer, makhluk yang diciptakan sempurna, indah, dan punya posisi tinggi banget. Tapi, pelan-pelan, di dalam hatinya tumbuh sebuah keinginan yang berbahaya. Keinginan untuk meninggikan dirinya sendiri, melebihi segalanya. Nah, ini dia inti dari semua masalahnya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget kan? Ada dua jalan. Jalan Tuhan, yang dasarnya adalah kasih dan mementingkan yang lain, dan jalan Lucifer, yang dasarnya adalah ego yang cuma mikirin diri sendiri. Pilihan antara dua jalan inilah yang membicu segalanya. Karena dipenuhi rasa iri dan sombong, Lucifer pun memulai pemberontakan. Dia pakai cara-cara licik, pakai sanjungan dan tipu daya, supaya yang lain mulai ragu sama karakter Tuhan dan hukum kasihnya. Akibatnya Lucifer diusir dari surga. Nah, konflik ini pun akhirnya menemukan medan pertempuran yang baru. Sebuah dunia yang sempurna, yang baru diciptakan, namanya bumi. Jadi, manusia pertama, Adam dan Hawa, diberikan satu ujian yang sangat sederhana untuk menunjukkan kesetiaan dan cinta mereka. Sebetulnya ini bukan soal buahnya, tapi lebih ke soal kepercayaan. Apakah mereka akan percaya pada kata-kata pencipta mereka di atas segalanya? Dan beginilah ceritanya terjadi, langkah demi langkah. Mulai dari penyamaran yang licik, lalu tipu daya yang meragukan kebaikan Tuhan, sampai akhirnya kepilihan yang mengubah segalanya. Kita bisa lihat kan, bagaimana satu tindakan ketidaktaatan itu punya konsekuensi yang mengubah arah sejarah selamanya. Kejatuhan manusia ini tentu saja membuat seisi surga berduka. Tapi, itu bukan akhir dari cerita. Kasih ilahi ternyata sudah punya sebuah rencana. Bahkan di titik terendah manusia, di tengah keputusasaan, sebuah cahaya harapan muncul. Tuhan sama sekali nggak meninggalkan ciptaannya. Sebaliknya, dia mengungkapkan sebuah janji, sebuah rencana penyelamatan yang sungguh luar biasa. Dan ini bagian yang paling menakjubkan. Tanggapan Tuhan terhadap pemberontakan itu bukan kemarahan atau hukuman, tapi sebuah misi penyelamatan. Rencana penebusan ini adalah bukti paling nyata dari kasih-Nya yang tanpa syarat. Janji inilah yang jadi harapan utama bagi seluruh umat manusia. Sebuah cahaya terang di tengah kegelapan kontroversi agung yang terus berlanjut. Tapi janji ini nggak berhenti di situ aja. Janji ini hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui orang-orang yang memilih untuk percaya. Yuk kita lihat beberapa pahlawan dalam kisah besar ini. Ada tokoh-tokoh seperti Nuh yang tetap setia walau seluruh dunia menentangnya. Lalu Abraham yang rela meninggalkan segalanya hanya karena percaya pada sebuah janji. Ada Musa yang memimpin sebuah bangsa keluar dari perbudakan. Dan juga Daud, seorang raja yang meskipun punya banyak kekurangan, tapi dia selalu mengandalkan pengampunan Tuhan. Mereka semua ini menjaga janji itu tetap hidup. Setiap kisah mereka jadi babak baru dalam perjuangan epik yang sama, antara percaya pada kasih Tuhan atau menyerah pada keraguan dan keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Jadi apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Ini lebih dari sekedar cerita kuno. Ini seperti cermin yang merefleksikan pilihan-pilihan yang kita hadapi setiap hari. Pilihan antara kasih dan egoisme, antara iman dan keraguan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah,
Menurut Anda, bagaimana kisah ini membentuk pemahaman kita tentang apa itu baik dan apa itu jahat di zaman sekarang?